Oke, selamat pagi Pak Teddy, Bu Tita, dan Bu Doroti. Perkenalkan, nama saya Atarik Alkosar Radianto dengan NIM 010601221077. Di sini saya akan menyelesaikan penugasan Assessment for Learning 1 dalam penugasan pembuatan video untuk mewawancarai orang tua saya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Untuk menjelaskan tentang aktivitas perusahaan Anda, terutama di Millennials Badminton Arena. Oke, Millennial Badminton Arena kita dirikan untuk mendiversifikasikan bisnis keluarga. Di samping ada kafe juga. Di sini saya memfasilitasi penyewaan lapangan badminton, juga pemasangan senar digital. Kenapa saya memfasilitasi itu? Karena ada momentum yang bagus. Di Bangkalan ini masih belum ada, maksudnya masih ada, cuman kadang-kadang masih pakai yang manual mesinnya. Jadi kita fasilitasi pemasangan jasa senar dengan sistem yang digital. Jadi masyarakat Bangkalan tidak perlu ke Surabaya lagi. Di Millennial Badminton dengan fasilitas yang lengkap, pemasangan dengan standar WWF, mereka sudah bisa memakai jasa kami. Oke, untuk poin nomor 2, yaitu untuk ayah menceritakan tentang awal pendirian perusahaan Millennials Badminton Arena. Oke. Awal mendirikan Millennial Badminton Arena karena terinspirasi karena banyak setelah COVID banyak orang melakukan kegiatan olahraga, terutama sepeda. Terus setelah itu ada euforia perlombaan badminton yang membuat masyarakat di sini itu suka bermain badminton, dan istri saya mengambil momentum untuk mendirikan suatu gedung yang disewakan dan juga mendirikan akademi badminton untuk anak-anak yang mau mengukir prestasi di sana. Di samping itu saya juga memfasilitasi peralatan badminton dari senar semuanya lah sampai ke mesin digital. Jadi tujuannya adalah biar masyarakat Bangkalan yang selama ini selalu pasang senar di Surabaya, kita fasilitasi di sini dengan standar WWF. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu ceritakan ayah tentang di mana masa-masa sulit ketika mendirikan dan mengelola perusahaan. Oke, masa-masa sulit di awal-awal memang semuanya penuh tantangan. Kita di samping mempelajari juga berspekulasi gimana mendirikan. Pertama, bisnis itu bikin martabak yang terang bulan. Pada saat itu masih ada beberapa di kota Bangkalan, tidak terlalu banyak sehingga sangat spektakuler untuk profitnya. Tapi seiringan waktu makin banyak kompetitor yang buka, dan saya tidak cukup berhenti. Akhirnya karena pada saat itu tren lagi mau boomingnya kafe, saya mendirikan kafe Robusta Cafe namanya. Di sana mengakomodasi premium cafe yang saya terinspirasi dari kafe-kafe yang ada di Surabaya, dengan menyediakan kopi asli yang digiling, bukan kopi saset, yang dimana masyarakat sini masih belum mengenal, dan alhamdulillah pada saat itu sangat booming sekali sehingga menjadi salah satu kafe yang terbaik. Hantaman dan cobaan datang lagi, di mana euforia melihat kafe Robusta rame, banyak pebisnis atau kompetitor lain di Bangkalan dengan mencoba untuk mendirikan kafe yang menyaingi Robusta Cafe dengan harga yang murah. Akhirnya impactnya juga Robusta Cafe pelanggannya tergerus karena mereka memberikan harga yang jauh lebih murah dari Robusta Cafe. Cuman sebenarnya dari kualitas kita masih ini, tapi namanya masyarakat Bangkalan, mereka masih menginginkan masih mindednya dengan harga yang murah. Akhirnya
untuk mengantisipasi itu, saya membuat satu kafe lagi dengan nama yang berbeda, yaitu Millennial Cafe, dengan tujuannya adalah untuk melawan, istilahnya menyaingi kompetitor yang udah menurunkan harga di bawah Robusta Cafe. Sehingga Millennial Cafe kita bikin untuk para kaula muda, terus untuk family, untuk gathering, meeting yang harganya cukup terjangkau. Dengan alhamdulillah dengan strategi seperti itu kita bisa meraup pasar di segmen yang medium low. Setelah itu tidak cukup dari itu, masa-masa sulit datang lagi, kita dihantam dengan COVID, tapi alhamdulillah masih tetap bisa mempertahankan dengan tidak memecat karyawan. Di situ saya berpikir bisnis apa, karena semakin menjamurnya juga kafe di Bangkalan, saya berpikir apa nih yang bisnis yang belum ada, dan peluang itu di saat setelah COVID orang butuh olahraga, trennya main sepeda engkol, dan mereka biasanya beli langsung ke Surabaya, dan itu saya berpikir bisnis itu peluangnya sangat dikit sekali. Dan saya berpikir kenapa saya tidak membuat gedung penyewaan badminton yang pada saat itu euforianya kejuaraan yang lama tertunda akhirnya diadakan di televisi, dan kita lihat euforia masyarakat Bangkalan ini sangat tinggi sekali untuk main badminton, dan saya bikin lapangan badminton dengan fasilitas yang lengkap, dari senar, dari handuk, dari semuanya lah perlengkapan badminton, sehingga masyarakat Bangkalan tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Cukup di Millennial Badminton Arena mereka udah terpenuhi kebutuhan untuk bermain badminton. Di samping itu, untuk memajukan prestasi di Bangkalan, kita membuka Millennial Badminton Academy, di mana kita menyediakan pelatih untuk mendidik anak-anak kecil, dewasa pun mereka secara private untuk mengikuti latihan secara rutin di Millennial Badminton Academy. Oke, untuk nomor 2 yang terakhir, yaitu apa yang harus saya pelajari dari pengalaman ayah saya ketika mendirikan dan mengelola perusahaan, yang dimana tidak berhenti mencoba dalam satu bidang saja. Nah, kemudian saya juga harus bisa membaca serta melihat peluang dari berbagai macam sektor. Seperti ketika Robusta Cafe Bangkalan didirikan, yaitu orang tua saya melihat peluang di mana masih belum ada coffee shop dengan menyajikan cara penyajian dan juga biji kopi selengkap Robusta Cafe Bangkalan. Kemudian untuk Millennial Cafe Bangkalan didirikan untuk memasuki target pasar yang dimana medium ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu Millennial Badminton Arena didirikan ketika melihat peluang masih sedikitnya di Bangkalan ini untuk gedung persewaan badminton dan juga jasa pemasangan senar yang berstandar WWF dan juga menggunakan mesin digital. Nah, dari yang sudah Adik jelasin tuh ya, dari yang sudah diceritakan tentang Adik pelajari dari pengalaman ayah ketika mendirikan dan mengelola perusahaan, hal-hal apa saja yang nggak boleh Adik lakukan supaya perusahaan tetap terus maju dan jalan? Yang pertama, jangan pernah berhenti dan berharap, karena keajaiban itu akan selalu ada kalau kita selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua, jangan pernah menganggap remeh staff, berilah kesejahteraan mereka, dimana kalau mereka happy, otomatis dia akan berikan sesuatu yang happy pula ke customer. Yang ketiga adalah tetap melakukan pelayanan yang terbaik dan kualitas makanan dan fasilitas yang ada. Jangan pernah melanggar standar prosedur yang sudah kita bikin. Seperti itu. Oke, untuk nomor 3 yaitu harapan saya untuk 5 tahun ke depan dari perusahaan yang sudah orang tua saya dirikan. Yaitu yang pertama,
saya ingin lebih meningkatkan standar fasilitas dan juga layanan, baik itu di gedung olahraga maupun kafe. Untuk harapan saya yang kedua, yaitu saya ingin memberikan profit yang lebih baik untuk bisa membuka cabang di kota lainnya. Kemudian harapan saya yang ketiga, yaitu saya ingin membuka outlet di bidang olahraga terlengkap di Kota Bangkalan. Kemudian harapan saya yang keempat, yaitu saya ingin menjadi stringer yang terbaik dan juga bisa menjadi stringer di event-event besar seperti PON, SEA Games, dan juga event lainnya. Oke, sekian untuk pembuatan video dari saya untuk penugasan asesmen for learning 1. Tetap semangat dan jangan pernah